limpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ujian tesis yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Dewi Anggreni. Yang kami hormati Profesor Dr. Purwanto, Prof. Arif Budiarjo, Pak Dr. Yanuar. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian tesis dengan mahasiswa Mbak Dewi Anggreni. Untuk pelaksanaan ujian, kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi, yang kedua adalah sesi ujian, dan sesi terakhir adalah penetapan hasil. Sudah siap, Pak Dewi? Siap, Pak, insya Allah. Baik, untuk sesi pertama, dipersilahkan Mbak Dewi Anggreni untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Waktunya jangan terlalu lama ya, PPT-nya kemarin masih panjang, semoga itu sudah bisa diringkas. 15 menit ya Mbak, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Purwanto, Prof. Arif, Pak Yanuar, dan Pak Fuad. Hari ini izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Kinerja Pengelolaan Lingkungan terhadap Pencapaian Akreditasi pada Puskesmas di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat itu merupakan hak setiap manusia di Indonesia. Hal itu tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dan tentu berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3, 6, dan 12. Lingkungan yang baik dan sehat itu dapat terganggu dengan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan itu sendiri merupakan dampak dari aktivitas pembangunan, salah satunya adalah aktivitas pelayanan kesehatan. Di Indonesia terdapat beberapa berita terkait pembuangan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan, seperti di Probolinggo dan Pamekasan yang langsung dibuang ke sungai, kemudian ada juga yang membuang ke TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi. Untuk mencegah hal ini terjadi dan untuk meminimalisir dampak lingkungan, tentu saja dapat dilakukan dengan diwajibkan semua usaha atau kegiatan itu termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, itu diwajibkan memiliki namanya persetujuan lingkungan. Karena di dalamnya mengandung atau memuat matriks RKL, RPL yang mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan tersebut harus melakukan yang namanya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap potensi dampak yang dihasilkan dari kegiatan mereka. Dan hal itu diawasi oleh dinas terkait. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, terutama puskesmas, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, untuk pelayanan kesehatan dan keselamatannya dapat dilakukan dengan melakukan akreditasi. Dan di 34 puskesmas di Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong, per Februari 2024, data awal yang saya miliki yaitu terdapat 2 puskesmas dengan akreditasi paripurna, 7 utama, 11 madya, dan 14 dasar. Namun berdasarkan informasi dari DLH setempat dan berdasarkan laporan pengawasan diketahui bahwa upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh 34 puskesmas tersebut mayoritas belum sesuai dengan ketentuan. Maka dengan upaya pengelolaan yang cukup minim dan tidak sesuai dengan ketentuan, namun mereka bisa mendapatkan akreditasi yang cukup baik, utama bahkan paripurna, itu dikhawatirkan akan terjadinya puskesmas mengesampingkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini sendiri ada 6, yaitu penilaian kinerja, ketaatan, kemudian kajian peran pengelolaan lingkungan terhadap akreditasi, pengawasan, kemudian kajian persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan, dan terakhir perumusan strategi peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.
Berikut 7 parameter yang diuji untuk kualitas air limbah pada penelitian ini. Berikut terkait teknik analisis data. Untuk penilaian kinerja, akhirnya nanti setelah dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif, akan didapatkan tingkat capaian kinerja dari tidak baik hingga baik. Kemudian analisa ketaatan dan analisa pengawasan dilakukan dengan analisis kualitatif, yang mana ketaatan nanti akan disandingkan dengan peraturan terkait. Dan untuk kajian persepsi, analisis kuantitatif dari pengisian kuesioner oleh 209 responden yang huniannya berdekatan dengan puskesmas. Kemudian untuk kajian peran kinerja pengelolaan lingkungan terhadap pencapaian akreditasi, yaitu dianalisis kesesuaian antara capaian kinerja yang mereka dapat dengan akreditasi yang mereka capai saat itu. Kemudian untuk mendapatkan strategi peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan, dilakukan analisis SWOT terhadap hasil dari 5 tujuan sebelumnya. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama terkait penilaian kinerja pengelolaan lingkungan pada puskesmas. Didapatkan 6 puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik dan 28 dengan kategori kinerja belum baik. Yang mana saran perbaikannya nanti disesuaikan dengan kondisi existing dari pengelolaan lingkungan yang telah mereka lakukan di masing-masing puskesmas. Berikut analisa ketaatan puskesmas dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap peraturan yang berlaku. Sebenarnya banyak item indikatornya, tapi yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang menjadi concern saya, yaitu yang pertama terkait pemilahan sampah yang belum efektif. Di sini pada gambar paling kiri dilihat bahwa pada kotak sampah dengan kantong kuning yang seharusnya diisi untuk limbah infeksius begitu, tapi masih ditemukan adanya limbah domestik begitu. Kemudian concern saya juga kepada bangunan TPS limbah B3 karena di 34 puskesmas di Lebong dan Rejang Lebong itu melakukan pengelolaan limbah B3 internal dan eksternal. Jadi internal itu terdiri atas mereka melakukan pengurangan, pemilahan dan pewadahan, pengangkutan internal dari ruang pelayanan dihasilkannya limbah ke TPS, kemudian eksternal, pengangkutan eksternal dan pengolahan akhir oleh pihak ketiga. Di sini didapat bahwa hanya 3 puskesmas yang memiliki TPS limbah B3 yang konstruksi bangunannya itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 60 ayat 2 Permen LHK 6 2021. Sisanya itu tidak sesuai ketentuan 31 TPS-nya di puskesmas, yang mana bisa dilihat pada gambar ini berbentuk dari baja ringan, jadi berbentuk rangkeng dan luasnya sangat kecil. Terlihat ada daun-daun kering yang masuk, dan itu juga memungkinkan ketika hujan, air hujan akan masuk ke dalam TPS. Kemudian terlihat juga ada TPS yang lantainya itu masih tanah, dan kemasannya itu langsung ditaruh dan tanpa palet atau alas sama sekali. Kemudian satu lagi menjadi concern saya di pengelolaan limbah B3 internal, yaitu terkait tata cara dan lama waktu penyimpanan limbah B3. Berdasarkan Permen LHK 56 2015, ketika disimpan untuk infeksius dan benda tajam itu disimpan di suhu ruang atau di atas 0 derajat Celcius itu hanya diperbolehkan selama 2 hari. Tapi di Kabupaten Lebong disimpan selama 3 bulan, dan bahkan di Kabupaten Rejang Lebong limbah infeksius dan limbah benda tajam disimpan pada suhu ruang selama 8 bulan. Berikut terkait air limbah, jadi di 34 puskesmas hanya 7 puskesmas yang memiliki IPAL yang berfungsi dengan baik, sehingga sisanya itu tidak melakukan pengelolaan terhadap air limbah yang dihasilkan. Dan dari 7 puskesmas yang melakukan pengelolaan air limbah tersebut, hanya 6 puskesmas yang melakukan pemeriksaan kualitas air limbah, namun dilakukan per 6 bulan gitu. Sedangkan kewajibannya yang tertuang pada pasal 4 ayat 3 huruf C Permen LHK 68 2016 dan Permenkes 2 2023, pemantauan kualitas air limbah itu seharusnya dilakukan setiap bulan. Kemudian saya melakukan pemeriksaan kualitas air limbah pada 5 puskesmas, 2 puskesmas mewakili kategori kinerja baik, 3 puskesmas mewakili kategori kinerja belum baik gitu. Dan didapatkan hasil terdapat 3 parameter yang melebihi baku mutu lingkungan, yaitu total coliform, amonia, dan pH begitu. Dan berdasarkan literatur yang saya baca, untuk amonia sendiri
bakteri aerob yang mendegradasi atau mengurai dari zat amonia itu membutuhkan yang namanya oksigen begitu. Dan suplai oksigen itu didapat dari yang namanya blower. Maka blower harus hidup selama 24 jam begitu, harus selalu hidup. Namun IPAL di 7 puskesmas itu hanya hidup seminggu sekali atau paling banyak itu seminggu 2 kali. Jadi tidak hidup setiap hari, sehingga hal ini akan mempengaruhi suplai oksigen yang masuk dan akan mempengaruhi kerja atau kinerja dari bakteri aerobnya sendiri dalam mendegradasi zat amonia. Dan tidak ada penambahan klorin mungkin untuk total coliform, penurunan total coliform. Berikut terkait peran kinerja pengelolaan lingkungan terhadap pencapaian akreditasi puskesmas. Jadi saya analisis kesesuaian antara capaian kinerja yang didapat dan status akreditasinya. Ternyata terdapat 9 puskesmas dengan kinerja belum baik, namun mereka mendapatkan akreditasi paripurna begitu. Dan ternyata setelah ditelaah lebih jauh terkait Kepmenkes 165/2023 tentang standar akreditasi puskesmas, untuk elemen penilaian terkait limbah B3 itu hanya ada 10/328 elemen penilaian. Dan bahkan untuk air limbah itu hanya ada 1/328 elemen penilaian. Jadi sangat rendah sekali. Dan berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu kepala puskesmas yang kinerjanya belum baik namun mendapatkan akreditasi paripurna, dikatakan bahwa untuk IPAL pun dengan kondisi IPAL yang disfungsional, tidak berfungsi, mereka akan tetap mendapatkan skor penilaian ketika mereka bisa membuktikan ada surat permohonan untuk pengajuan perbaikan begitu IPAL-nya ke Dinas Kesehatan setempat. Berikut terkait analisa pengawasan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan, didapatkan bahwa pengawasan secara langsung itu lebih efektif daripada pengawasan tidak langsung. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan pengawasan yaitu yang pertama kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan, kemudian belum adanya sarana prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan seperti PD, kendaraan operasional, kemudian alat pemantauan portable begitu, dan belum adanya SK atau surat keputusan pendelegasian kewenangan pemberian sanksi administratif dari Bupati kepada Kepala DLH. Berikut terkait kajian persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan lingkungan di puskesmas. Untuk karakteristik respondennya, ini untuk data ini kemarin sudah saya perbaiki sesuai permintaan gitu ya, perbaikan dari seminar hasil kemarin. Jadi mayoritas dari responden yaitu 70,81% adalah perempuan. Kemudian untuk hasil persepsi masyarakatnya sendiri, untuk persentase tingkat persepsi masyarakat, untuk 3 pernyataan terkait pengelolaan sampah itu sangat baik semua, dimulai dari pemilahan sampah, dari sumber, kemudian ketersediaan TPS, dan kerjasama pengangkutan sampah dari puskesmas ke TPS terdekat atau dari puskesmas langsung ke TPA, begitu. Dan untuk persentase tingkat persepsi masyarakat, 7 pernyataan pada pengelolaan limbah B3 juga sangat baik semua hasilnya, yang mana dimulai dari kompetensi petugasnya, kemudian ketersediaan TPS, penggunaan APD pada saat pengangkutan, izin dari Kementerian Perhubungan dan KLHK untuk pihak ketiga yang mengangkut dan mengolah limbah B3. Kemudian masyarakat juga sangat setuju begitu ketika terjadi pencemaran lingkungan atau gangguan kesehatan akibat limbah B3 perlu dilakukan penanganan dan penanggulangan secara cepat begitu dan dilakukan dialog bersama untuk mencari solusi. Kemudian untuk kinerja pengelolaan air limbah, persentase tingkat persepsi masyarakat untuk 8 pernyataan yaitu 7 sangat baik dan 1 baik, karena yaitu pengelolaan sudah baik untuk air limbah, karena di sana mayoritas sebenarnya berimbang 30-30% antara setuju, sangat setuju, dan netral. Namun ada 1 responden yang rumahnya berdekatan, berdampingan dengan puskesmas yang semenjak puskesmas ada, 2 tahun semenjak puskesmas ada, sumber air minum mereka sudah tidak bisa digunakan lagi begitu katanya. Berikut tujuan yang terakhir, hasil dari tujuan yang terakhir yaitu perumusan strategi kebijakan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan pada puskesmas. Yang mana yang pertama dilakukan identifikasi dan klasifikasi faktor internal dan eksternal, kemudian penyusunan
strategi peningkatan kinerja pengelolaan, yaitu STWT, SO, dan WO. Kemudian untuk menentukan alternatif terbaik dari 4 alternatif strategi yang ada, dilakukan yang namanya analisis faktor internal dan faktor eksternal, IFAS dan EFAS, yang mana nanti posisi di kuadran mana begitu di analisis di diagram SWOT-nya yang menentukan alternatif strategi terbaik. Mana hal ini didapat dari untuk posisi faktor internal, selisih antara kekuatan dan kelemahan, dan posisi faktor eksternal yaitu selisih antara peluang dan ancaman. Dan berdasarkan hasil perhitungan didapatkan berada pada posisi kuadran 4 yaitu strategi WT. Dan untuk IFAS dan EFAS sendiri dilakukan dengan FGD, diskusi terbatas yang melibatkan 12 orang, 6 orang yaitu kepala puskesmas atau sanitarian dari 6 puskesmas, kemudian 4 orang dari DLH Lebong dan Rejang Lebong, kemudian 2 orang dari Dinas Kesehatan Lebong dan Rejang Lebong. Kemudian untuk alternatif strategi terbaiknya sendiri WT, berikut yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dari pihak puskesmasnya sendiri harus melakukan peningkatan pengurangan sampah, kemudian mengelola semua jenis limbah B3 sesuai dengan ketentuan, kemudian pengadaan dan perbaikan IPAL, pengelolaan dan pemantauan air limbah sesuai ketentuan, kemudian pengurusan rintek atau rincian teknis limbah B3, serta persetujuan teknis dan SLO IPAL. Peningkatan kompetensi petugas, ini sangat penting karena semua petugas pengelola limbah di 34 puskesmas belum memiliki kompetensi terkait pengelolaan limbah. Kemudian peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan, penyampaian laporan implementasi perlink kepada DLH dan Kades atau Lurah setempat, kemudian penyediaan kotak kritik saran dan pengaduan. Dan diharapkan dari Dinas Kesehatannya sendiri juga menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyelaraskan aturan dan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, khususnya limbah B3, karena terdapat sedikit perbedaan pengelolaan limbah B3 antara Permenkes 2 2023 dan Permen LHK 56 2015. Kemudian Dinas Kesehatan juga menyampaikan untuk peningkatan persentase pengelolaan lingkungan pada penilaian akreditasi. Dan peran Pemda sendiri diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk pengawasan, kemudian pada pembinaan dan pengawasan kegiatan akreditasi juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup setempat. Berikut kesimpulan. Yang pertama, kinerja pengelolaan lingkungan puskesmas dengan kategori baik sebanyak 17,65% dan belum baik sebanyak 82,35%. Hasil analisa ketaatan puskesmas terhadap pengelolaan sampah limbah B3 dan air limbah sebagai berikut pada tabel. Namun ketaatan terendah 0% itu berada pada tata cara dan lama waktu penyimpanan limbah B3, kemudian label pada kemasan limbah B3 di TPS, dan terakhir frekuensi pemantauan kualitas air limbah yang seharusnya dilakukan setiap bulan. 3. Peran kinerja pengelolaan lingkungan terhadap pencapaian akreditasi puskesmas yaitu hanya sebesar 5,71% jika dilihat dari jumlah standar akreditasi, 3,66% dari jumlah kriteria akreditasi, dan 3,35% dari jumlah elemen penilaian akreditasi. Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya anggaran, belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang, dan belum adanya surat keputusan pendelegasian kewenangan pemberian sanksi administratif. Yang kelima, masyarakat menilai pihak puskesmas telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan sangat baik, yaitu sebanyak 82,87%, dan pengolahan air limbah aktivitas pelayanan kesehatannya dengan baik sebanyak 78,95%. Kesimpulan terakhir yaitu alternatif strategi terbaik adalah strategi WT, yaitu mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman yang ada. Saran, terdapat 3 saran, yaitu yang pertama untuk pihak puskesmas, yaitu dari strategi yang ada diharapkan mendetailkan menjadi rencana aksi, kemudian rencana aksi tersebut dibuat jenjang prioritasnya, kemudian dilaksanakan sesuai dengan jenjang prioritasnya secara bertahap. Kemudian pihak puskesmas juga perlu melakukan kajian potensi ekonomi dari penggunaan kembali serta daur ulang sampah dan limbah B3, karena dari beberapa literatur yang pernah saya baca, untuk selang infus dan botol infus itu bisa disterilisasi dan kemudian bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk masyarakat itu dapat berperan aktif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan di puskesmas terdekat,
Dan terakhir, pemerintah Kabupaten Lebong dan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih intensif, melakukan studi kelayakan terkait penyelenggaraan pengelolaan limbah secara komunal di wilayahnya, dengan mengacu pada Permenkes 18 nomor 18 tahun 2020, yaitu tentang pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah, gitu. Dan ketiga, membuat peraturan turunan, yaitu Perda atau Perbub terkait pengelolaan limbah B3 dan air limbah. Dan terakhir, memberikan reward dan punishment dari upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan. Hal ini mungkin dapat memotivasi pelaku usaha, bukan hanya puskesmas, jadi usaha kegiatan apapun untuk bisa melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara optimal, begitu. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Dibandingkan dengan SHP lalu, ini sudah ada peningkatan signifikan untuk pengaturan waktu dan juga penampilan dari PowerPoint-nya. Silakan duduk, kemudian siapkan alat tulis, nanti mungkin bisa mencatat berbagai masukan dari para penguji. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi ujian tesis. Untuk kesempatan kami aturkan kepada Prof. Purwanto. Halo Prof. Pur. Ini juga dikoordinasikan dengan Prof. Purwanto, monggo. Terima kasih Pak Fuad. Nah, yang pertama saya sampaikan ini selamat itu ya. Saya biasanya saya kalau menguji itu tidak pernah menyampaikan selamat ya. Tapi kali ini ya saya sampaikan bahwa hasil penelitiannya yang dilakukan itu sudah cukup lengkap ini ya. Ini dari Mbak Dewi ya. Sangat lengkap apa yang disampaikan itu. Jadi satu penelitian yang bagus ini. Kalau saran saya ini bisa diteruskan ke program S3 langsung nanti, entah itu by riset atau by ini ya, lebih baik by riset kalau dari tempat kerjanya. Nah, ada beberapa hal ini. Yang pertama, ya, puskesmas yang dilakukan penelitian ini sebagian besar itu kan sudah diakreditasi. Yang mengakreditasi dari Kementerian Kesehatan. Sehingga ada yang pengelolaan lingkungannya itu sangat baik atau paripurna, sebagian itu juga baik, hanya sebagian itu yang tidak. Nah, ini dari sisi penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Namun, dari hasil penelitian, ya, tentunya penelitian ini dikaitkan dengan evaluasi. Ya, pertanyaannya itu apakah benar apa yang sudah diperoleh predikat-predikat yang sampai pengelolaan lingkungan paripurna sangat baik itu ya benar-benar itu dilaksanakan. Ya. Maka ya, peneliti ini melakukan evaluasi langsung ya di lapangan. Ternyata hasil yang diperoleh itu kan tidak semuanya sama antara akreditasi yang diperoleh dengan pelaksanaan yang di lapangan. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian perlu dicari. Maka Mbak Dewi, ya pertanyaan yang pertama, faktor apa ya dari hasil penelitian ini ya, yang menyebabkan bahwa ya, puskesmas meskipun sudah mendapatkan akreditasi paripurna, tetapi pada kenyataan di lapangan, sebagian itu tidak melaksanakan dengan baik. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Izin, jadi untuk faktor yang pertama itu sebenarnya dimulai dari persentase terkait pengelolaan limbah B3 dan air limbah di dalam penilaian akreditasi itu sangat rendah sekali, Pak.
Jadi untuk penilaian akreditasi sendiri saya sudah membaca di Kepmenkes 165/2023 itu sebanyak 328 elemen dari 5 standar, dan ternyata untuk terkait pengelolaan air limbah itu hanya 1 elemen, Pak. Dan untuk pengelolaan limbah B3 hanya 10. Jadi sangat rendah sekali, yaitu sekitar 3,35% terkait pengelolaan limbah B3 dan air limbah di dalam penilaian akreditasi. Jadi walaupun mereka tutup mata terhadap itu pun mereka bisa menaikkan nilai untuk akreditasi mereka itu di elemen-elemen penilaian yang lainnya, begitu Pak, karena terlalu rendah begitu. Nah, yang kedua, mungkin ini bisa digabungkan dengan pengalaman saya selama tupoksi juga ya Pak ya, kerja. Jadi memang semula yang memulai ini yaitu selama beberapa kali saya pengawasan itu tidak pernah pihak puskesmas, semua ini Pak, pihak puskesmas itu memang tidak memprioritaskan terkait pengelolaan lingkungan di dalam kegiatan-kegiatan mereka, begitu. Jadi hal itu mempengaruhi dana anggaran terkait pengelolaan lingkungan itu juga sangat rendah, sehingga pengelolaan lingkungannya yang dapat dilakukan juga terbatas, begitu Bapak. Ya, baik. Yang lain sudah disampaikan. Coba satu lagi pertanyaan. Rekomendasinya apa untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik? Silakan. Oke, baik Bapak. Sebenarnya untuk rekomendasinya sendiri sudah terpilih dari perumusan strategi ya Pak, karena ternyata berdasarkan IFAS dan EFAS itu didapatkan strategi terbaik itu yaitu strategi WT, di mana yang menjadi rekomendasi dari saya yaitu pihak puskesmas segera melaksanakan strategi WT tadi yang mungkin nanti akan di breakdown menjadi rencana-rencana aksi yang jelas begitu, dan dari rencana aksi tersebut nanti akan dibuat jenjang prioritasnya, karena mungkin dengan anggaran yang terbatas mungkin seperti penyediaan cold storage itu kan membutuhkan biaya yang cukup tinggi Bapak, termasuk juga IPAL juga yang cukup tinggi, mungkin perlu dibuat jenjang prioritasnya dulu, mana yang terlebih dahulu yang dapat dilakukan, kemudian dilakukan secara bertahap begitu. Namun dari puskesmasnya sendiri itu harus didukung dari Dinas Kesehatan, karena beberapa seperti pengadaan TPS limbah B3 dan pengadaan IPAL itu mereka masih tergantung dari Dinas Kesehatan Bapak, jadi bukan dari dana puskesmas sendiri, namun dana dari Dinas Kesehatan begitu, hibah dari dana Dinas Kesehatan. Jadi puskesmas itu hanya tahu-tahu sudah mau dibangun IPAL-nya begitu, mau dibangun TPS-nya begitu. Jadi puskesmas dan Dinas Kesehatan itu harus memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan Dinas Kesehatan dapat mendukung puskesmas dalam pelaksanaan hal tersebut begitu Bapak. Mungkin dapat saya contohkan kalau untuk perbaikan dari strategi WT-nya sendiri, yang pertama untuk IPAL, untuk puskesmas yang belum memiliki IPAL harus dilakukan yang namanya pengadaan IPAL, tentunya dengan kajian teknis begitu, biar desain dan kapasitas IPAL-nya sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Karena berdasarkan observasi lapangan saya, rata-rata mayoritas mereka mengeluh dengan desain kapasitas IPAL yang terlalu besar dibandingkan dengan air limbah yang mereka hasilkan. Jadi debit air limbah mereka itu masih rendah begitu Bapak, tapi kapasitasnya besar sekali. Jadi sedangkan untuk pengoperasian IPAL-nya itu kan membutuhkan minimum air limbah, jumlah air limbahnya begitu. Nah, menurut dari sanitariannya, ketika dipaksa menghidupkan IPAL namun air limbahnya itu belum sampai batas minimum, itu akan menyebabkan blower terbakar katanya. Dan itu udah kasus beberapa puskesmas seperti itu. Jadi pengadaan IPAL harus sesuai dengan kajian yang jelas begitu, dengan melibatkan tenaga ahli. Jadi tidak menyebabkan nanti kerusakan IPAL pengadaan tapi kemudian rusak gitu.
Kemudian perbaikan IPAL untuk IPAL yang rusak, kemudian pemeriksaan kualitas air limbah itu penting sekali per bulan dan tiap parameter dan setiap titik penaatan dan memenuhi baku mutu. Kemudian ketika tidak memenuhi baku mutu, mereka harus segera menganalisis kemudian bagaimana caranya untuk sesuai baku mutu dan mengirim kembali sampel air limbahnya di bulan yang sama sampai air limbahnya itu sesuai baku mutu dan kemudian baru bisa dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan begitu. Dan untuk limbah B3 yang paling penting concern saya mungkin untuk pengolahan akhir untuk pengadaan insenerator mungkin itu masih cukup jauh ya Pak, mungkin masih lama karena pasti butuh biaya yang sangat besar. Tapi sejauh ini mereka dapat menyediakan cold storage. Di dalam saran saya dan berdasarkan analisis saya juga, kalau untuk penyediaan cold storage di setiap puskesmas mungkin cukup sulit juga dengan biaya yang cukup tinggi. Maka saya sarankan untuk pemerintah daerah itu bisa memfasilitasi TPS limbah B3 secara komunal begitu Bapak. Jadi TPS limbah B3 yang satu TPS yang mungkin nanti diurus perizinannya segala macam, mungkin UPT dari Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas Kesehatan yang kemudian nanti per 2 hari setiap puskesmas bisa menyimpan limbah B3-nya secara komunal di situ. Saran saya sejauh ini kalau untuk penyimpanan limbah B3 mungkin begitu Bapak. Terima kasih. Halo, Prof Pur. Halo, Prof Pur. Ampun nggih, Prof Pur. Halo. Tadi beliau bilangnya kan pertanyaan terakhir ya. Baik, kita lanjutkan saja untuk penguji berikutnya. Kami persilakan Bapak Dr. Yanwar Lokman. Moga Pak Yanwar. Mbak Dewi, selamat ya, udah sampai tahap ini. Terima kasih. Berapa semester kuliah di sini? 3 Pak, insya Allah. 3 semester? Iya. Wih, cepat banget tuh. Jangan kecepatan. Beasiswamu kan masih? Enggak, basic kalau Bappenas hanya 3 semester Pak. Oh, masih 3 semester toh. Iya. Pantesan. Di Mikom itu tak cepet-cepet, beasiswa saya masih ada Pak. Ya wis. Kalau di Kominfo itu 4. Baik, Mbak Dewi, saya ke teknis dulu ya, persoalan abstrak. Abstrak itu sebaiknya sebagian besar bicarakan tentang hasil penelitian. Ya, kalau dilihat kan hasil penelitiannya tuh kan. Iya benar Pak.
Sampai ke bawah. Iya. Ya, baik, Ya. baik Pak. Karena pembaca itu sebenarnya nggak begitu peduli dengan apa namanya latar belakang dan lain-lain, itu kan bisa di-track di dalamnya. Baik Pak. Terus kata kunci itu alphabetical. Ya, alphabetical. Misalnya kalau yang bahasa Inggris kan berarti accreditations, environmental management, terus kemudian lebong, rejang lebong, performance, gitu ya. Baik Pak. Antara nanti akan terjadi perbedaan antara yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris Iya. di keywords, gitu ya. Oke. Tesismu sudah cukup lengkap sebenarnya, bukan sudah cukup ya, sudah lengkap, sangat lengkap sekali. Tapi memang ini teknik ngeprintnya mesti diperbaiki. Baik Bapak. Karena numbernya tuh, kan ini bolak-balik kan, Iya Pak. ya kan? Iya benar Pak. Odd and eventnya itu page numbernya mestinya diatur. Atau nanti itu deh, cari pedoman penulisan di mail kayak apa, secara teknis, Ya. supaya enak dibaca dan gampang kalau mau tracing gitu ya. Baik Pak. Oke, saya tidak akan mengkritisi persoalan-persoalan yang tidak pada kompetensi saya. Saya akan menguji sesuai dengan kompetensi saya aja. Saya mungkin akan menanyakan beberapa hal, terutama di tujuan penelitian ke-5 dan ke-6. Baik Pak. Ya, oke. Saya tadi sebelum ujian udah komentar Pak buat tujuanmu akeh banget ya. Tujuannya akeh banget. Ini udah kayak disertasi aja kalau banyak kayak gini. Oke. Nah, persepsi masyarakat itu diambil melalui wawancara atau self-administered questionnaire. Persepsi itu kuesioner Bapak. Jadi saya pakai kuesioner Google Form. Oh, Google Form. Iya. Berarti mereka ngisi sendiri gitu. Namun sebenarnya begini Bapak. Jadi saya menyediakan Google Form, tapi pas di awal kemarin ya, penelitian saya di awal itu tidak efektif menggunakan Google Form karena tidak punya handphone gitu. Nah, jadi saya ngeprint Bapak, jadi print out, kemudian langsung menanyakan, langsung mengisi. Tapi rata-rata mayoritas respondennya itu tidak mengetahui seperti apa pengelolaan limbah B3 dan air limbah Bapak. Malah ada yang tidak tahu limbah B3 itu apa. Jadi malah sebelum saya meminta mereka pengisian kuesioner, saya jelaskan tujuan saya, kemudian saya jelaskan secara umum limbah B3 seperti apa, pengelolaannya seperti apa di puskesmas tersebut, puskesmas yang saya tanyakan begitu. Jadi mereka mengisi sesuai dengan informasi yang saya dapat dan apa yang mereka rasakan, karena di awal sebenarnya Pak respondennya itu masyarakat di sekitar dan pasien begitu awalnya. Namun ternyata seminar hasil berubah begitu, saran dari penguji begitu, sehingga dirubah semuanya menjadi masyarakat yang di sekitar huniannya di sekitar puskesmas. Jadi saya update data. Nah, yang update ini yang saya tidak memungkinkan untuk pulang lagi, saya minta tolong kepada sanitarian dan sebagian ada juga teman kantor saya yang rumahnya di area puskesmas tersebut. Jadi berapa respondennya? 209 Bapak. 209? Iya. Oh, banyak dong. Iya, jadi dia kena ada 2 kabupaten Bapak. Jadi di awal sebenarnya saya jelaskan ke Pak Puan, Pak ini bisa digabung tidak 2 kabupaten. Mungkin kalau menggunakan rumus Lopin ya maksimal 100 kan ya Pak ya, kalau 2 kabupaten. Saran dari Pak Puan karena 2 karakteristik berbeda, 2 kabupaten, jadi harus dipisah Mbak Dia. Jadi saya pisah, dihitung, dapatnya yang Lebong itu 8 per puskesmas, Bapak dapatnya 104, jadi totalnya yang Rejang Lebong 5 per puskesmas, jadi dapatnya 105, jadi 209 totalnya begitu Pak.
Oke. Nah, saya kemudian jumping ke hasilnya. Ini satu-satu ya, tujuan 6 dan 7. Pelan-pelan dulu. Hasilnya. Bentar, saya ganti. Oh, ya. Aman. Nah, kan 140, mulai 140. Oke. Persepsi masyarakat. Anda nanya tentang persepsi tentang sampah, tentang limbah padat. Ini mungkin yang perlu diperbaiki ya. Persepsi masyarakat, terus kemudian judul subbabnya itu sampah gitu. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah begitu harusnya. Nah, Baik Bapak. jadi apa namanya supaya meaningful gitu. Ya. Terus ini komentar saya nanti tolong dikomentari. Baik, Pak. Ya. Pilihan jawaban atas pertanyaan kuesioner. Komentar saya ini memancing orang untuk menjawab setuju dan sangat tidak setuju tadi. Komentarmu gimana? Misalnya ya, orang ditanya, penting nggak memilih sampah dari sumbernya? Ditanya, penting nggak adanya ketersediaan TPS sampah serta alat angkut sampah dari sumber ke TPS? Itu kan yang Anda tanyakan. Nah, ada kecenderungan orang akan mencari aman, menjawab paling jelek dia akan menjawab setuju. Nah, bagaimana komentar Anda atas komentar saya? Oke, baik Bapak. Jadi sebenarnya yang untuk skala 1 sampai 5 tidak setuju hingga sangat setuju, berarti di 3 ada netral gitu Bapak. Jadi kalau dari hasil kemarin saya secara langsung, itu mereka yang mungkin mereka takut untuk memberikan, mungkin mereka merasakan apa ya, kurang baik begitu sebenarnya pengelolaannya. Tapi mereka takut untuk bilang tidak setuju begitu Bapak. Jadi mereka ngambil di titik netral, mengisi di netral. Maka ada juga yang muncul di poin 3. Dan berdasarkan ya, hasil penelitian pun memang banyak yang setuju dan sangat setuju sih Pak. Yang netral itu hanya banyak di pengelolaan air limbah saja. Iya, apalagi Mbak Dewi tadi sempat mengaku dengan jujur Ya. bahwa ternyata pengetahuan masyarakat tentang aspek-aspek ini nggak begitu tahu mereka tentang P3, tentang itu. Iya, mayoritas karena begini Bapak, rata-rata respondennya saya di awal itu minim yang rata-rata itu SMA begitu Bapak. Dan nah kemudian setelah saya update mungkin karena teman-teman bisa ngambil datanya mungkin di waktu senggang setelah pulang kerja gitu sore begitu, makanya datanya upgrade menjadi yang banyak mengisi respondennya itu dari akademi perguruan tinggi begitu. Tapi memang perubahannya itu tidak signifikan Bapak. Iya. Perubahannya. Ya, ini saya sedang membaca lampiran 4-mu di kuesioner. Jadi memang ada potential bias karena pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden itu cenderung menggiring responden itu untuk menjawab yang positif. Itu sih kritik saya. Jadi, responmu gimana atas kritik saya? Iya, benar Pak yang seperti saya sampaikan tadi Pak.
mereka memang cenderung untuk menjawab setuju dan sangat setuju. Namun ya itu tadi untuk mereka mengambil posisi aman karena mereka mungkin belum tidak begitu paham seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mereka mengambil ada juga yang menjawab di posisi 3 gitu, di poin 3 yang netral saja gitu, tidak setuju dan tidak juga tidak setuju. Gitu. Oke, mungkin ini dicatat aja sebagai keterbatasan penelitian atau sebagai apa? Karena saya kemudian mengkhawatirkan adanya bias. Ya. Oke, sekarang yang ke judul tujuan penelitian yang ke-6, merumuskan strategi. Strateginya apa? Strategi Hasil rumusannya seperti apa? hasil rumusannya sebenarnya dari awal setelah penyusunan klasifikasi faktor internal eksternal itu saya sudah menyusun keempat strateginya Pak. Kombinasi SO, WO, ST dan ET begitu. Namun untuk penentuan mana alternatif strategi terbaik itu saya melakukan FGD. Jadi melibatkan 12 orang, 6 dari Puskesmas, 4 dari DLH dan 2 dari Dinkes. Jadi saya meminta mereka memberi bobot, rating, dan kemudian perhitungan skor, dan akhirnya didapatlah minus-minus semua, Bapak, minus-minus, dan akhirnya dapatlah strategi terbaiknya itu di WT, begitu Pak. Mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman. Ya, gini Mbak Dewi, strategi itu kan berkaitan dengan how to do something. Ya. Jadi apa sebenarnya rumusan strategi? Kalau tadi saya sempat membaca simpulan Mbak Dewi itu yang menggunakan dasar SWOT analysis kan. Mungkin Mbak Dewi bisa jelaskan atau kalau memang belum ada di sini dijelaskan aja apa langkah-langkah strategis yang Mbak Dewi suggest untuk ke depannya. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu melibatkan 3. Jadi dari puskesmasnya sendiri, dari dinas kesehatannya sendiri, dan dari pemerintah daerah. Oke. Gitu. Jadi pertama dari pihak puskesmas, Bapak. Puskesmas. Iya. 2. Dari dinas kesehatan. 3. Dari pemerintah daerahnya sendiri. Pemda. Oke. Kalau dari puskesmas apa? Dari puskesmas itu sebenarnya saya runutkan saya bagi Pak sampah dibagi 3 limbah gitu. Kalau terkait sampah saya concernnya untuk meningkatkan upaya pengurangan sampah. Jadi sejauh ini memang sudah ada puskesmas yang mereka kalau ada sosialisasi atau rapat mereka menyediakan gelas dan galon begitu Bapak. Jadi tidak menggunakan air mineral cup plastik. Kemudian mereka juga kuenya pakai nampan Bapak. Jadi tidak pakai nampan, kemudian pakai piring-piring kecil gitu. Jadi memang mereka mengurangi. Kemudian juga di beberapa puskesmas mereka diwajibkan pekerjanya itu membawa tumbler sendiri masing-masing sama wadah makan masing-masing. Jadi mereka sudah berupaya. Kemudian untuk pengurangan untuk limbah B3-nya sendiri, mereka juga sudah tidak menggunakan termometer atau tensimeter yang berbahan merkuri lagi, Bapak. Jadi memang per Agustus mereka sudah menyerahkan itu dan memang sudah ada himbauan dari Kemenkes dan KLH bahwa harus ditarik semua. Jadi mereka memang mengembalikan itu semua dan tidak menggunakan itu lagi. Maksudnya tidak ada lagi pengadaan untuk tensi atau termo yang berbahan merkuri. Kemudian untuk balik ke sampah Bapak. Jadi memang ada beberapa puskesmas yang mereka menganggap lokasi puskesmas mereka itu jauh dari TPS dan tidak dilewati oleh pengangkut sampah dari DLH begitu. Jadi mereka menganggap dibakar saja. Jadi yang saya sarankan mereka semaksimal mungkin untuk mengelola atau menggunakan kembali sampah domestik yang mereka hasilkan sehingga yang dibuang nanti itu benar-benar residunya saja begitu Bapak. Itu yang saya sarankan. Kemudian kalau untuk yang limbah B3 yang pertama mereka harus lebih
efektif untuk pemilahan sampah yang saya sarankan untuk rencana aksinya itu sosialisasi ke semua petugas lagi, kemudian ke masyarakat juga, pasien juga yang datang, jangan membuang sampah domestik ke tempat sampah yang beralaskan kantong kuning yang memang untuk limbah infeksius begitu. Atau menambahkan tempelan keterangan-keterangan di tong sampahnya. Jadi sebelum orang buang, orang bisa lihat, oh ini bukan untuk sampah domestik begitu. Kemudian untuk penyimpanan itu tadi Pak, saya menyarankan untuk menyesuaikan konstruksi bangunan TPS mereka sesuai dengan ketentuan. Nah sejauh ini hanya 3 puskesmas yang sesuai dengan ketentuan, sisanya 31-nya itu sangat luasnya sangat kecil, kemudian itu tadi terbuat dari baja ringan yang kerangkeng-kerangkeng gitu, memungkinkan air hujan masuk, sampah atau daun-daun kering juga masuk begitu ke TPS-nya. Kemudian penyediaan cold storage. Itu ditulis di mana? Gimana Pak? Belum. Gimana Pak? Sudah ditulis di sini? Sudah Bapak. Di halaman? Di halaman 170. Bukan. Oke, 170 ya. Oke. Nah, itu yang sebenarnya apa namanya, Mbak Dewi harus elaborate, kemudian bisa dimasukkan dalam simpulan yang straight to the point gitu. Simpulannya itu masih terlalu panjang. Oke, Pak Fuad, oke. Simpulan kok 1, 2, 3. baik Bapak. 4, 5 kurang dikit itu terlalu apa namanya, terlalu panjang. Simpulan tuh gampang sebenarnya, jawab aja tujuan penelitianmu. Kalau mau saklek lagi tujuannya 6, jawab 6 gitu. Ini udah sih sebenarnya udah 6 poin, cuma masih terlalu apa namanya, terlalu panjang. Baik Pak. Nah, kualitatif yang analisis kualitatif yang Mbak Dewi lakukan tuh apa? Kualitatif wawancara Bapak. Wawancara ya, wawancara untuk analisis ketaatan saya wawancara dengan kepala puskesmas. Jadi sebenarnya dasarnya itu tetap Untuk apa kualitatif analisis? Nah, begini Bapak, kalau yang untuk analisis ketaatan itu awalnya saya tetap menggunakan hasil dari penilaian kinerja. Dari hasil pengisian kuesioner dari sanitariannya dulu. Nah, kemudian itu juga berhubungan dengan observasi lapangan yang kemudian saya lakukan bersamaan dengan wawancara. Jadi wawancara dan observasi lapangan itu saya gunakan untuk mencari kebenaran ya Pak ya. Maksudnya kesesuaian antara jawaban di kuantitatif dari sanitarian tersebut dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan begitu. Apakah diperkuat dengan wawancara dari kepala puskesmasnya, apakah ada perbedaan ataukah sama, atau ternyata dari sanitariannya itu berbeda dengan hasil wawancara dan observasi lapangan begitu. Oke, berarti kualitatif yang Mbak Dewi lakukan itu adalah untuk memverifikasi hasil kuantitatif. Iya Bapak, kalau yang dianalisa, tapi namun wawancara yang untuk analisis pengawasan yang telah dilakukan oleh DLH setempat itu memang untuk menyimpulkan informasi dari hasil pengawasan yang pernah mereka yang telah mereka lakukan. Dewi kan melakukan uji kuantitatif itu kualitatif. Iya Bapak. Kualitatif, Mbak Dewi mengatakan bahwa kualitatif ini untuk memverifikasi hasil dari kuantitatif. Iya, benar Bapak. Itu. Iya. Jadi apakah benar nggak sih angka-angkanya relate nggak dengan kenyataan itu? Benar Bapak. Kualitatifnya nggak dipakai untuk mempertajam analisis di kuantitatif? Untuk yang sesuai begitu, untuk yang sesuai ternyata jawabannya sama, ya benar Bapak untuk mempertajam dan karena di analisa ketaatan. Contohnya apa? Ini kuantitatif, ini kualitatif, ini untuk mempertajam apa namanya di kuantitatifnya, hasil kuantitatifnya. Contohnya apa? Oke, gini Bapak, salah satunya itu untuk pemeriksaan frekuensi pemeriksaan kualitas air limbah. Jadi di kuantitatif itu saya buat
melakukan tidak melakukan, kemudian melakukan namun tidak per bulan gitu, terus melakukan setiap bulan begitu. Ada yang menjawab dari 7 puskesmas tersebut, ada yang menjawab melakukan per bulan begitu, ada juga yang jujur begitu tidak melakukannya tidak setiap bulan. Nah, kemudian setelah saya observasi lapangan, kemudian lihat SHU, kemudian lihat laporan mereka, kemudian wawancara, ternyata ada perbedaan begitu Bapak. Ternyata tidak ada yang melakukan per bulan Bapak. Jadi mereka hanya paling cepat itu 6 bulan sekali mereka melakukan. Jadi di situ saya verifikasi, oh berarti ini bukan 3, saya ganti poinnya menjadi 2 gitu. Itu kan dalam rangka verifikasi data. Ya benar. Nah, kalau dalam rangka tadi mempertajam hasil data kuantitatif, contohnya apa? Itu tadi Bapak untuk yang mendapat poin 2 ternyata mereka sama begitu. Saya langsung sandingkan dengan ketentuan yang di peraturan terkait begitu yang memang memperjelas bahwa di Permen LHK dan nama itu kayaknya kita terlalu jauh. Data kualitatif yang Mbak Dewi dapatkan tuh kayak apa tuh? Hasil wawancara Bapak. Hasil wawancara. Iya. Hasil wawancara gitu ya. Iya, ada interview guide-nya gitu. Gimana Bapak? Ada interview guide-nya. Panduan wawancara. Ada panduannya ada Pak, saya lampirkan juga. Panduan wawancara itu kalau saya sih sebenarnya dari obrolan kita tuh menyimpulkan bahwa kualitatif itu dipakai untuk memverify kuantitatif. Betul? Iya, kalau untuk yang analisa. Sampai situ saja atau ada hal yang lain selain memverifikasi hasil kuantitatif? Kalau menurut saya itu tadi Pak, saya melanjutkan dengan menganalisis dengan peraturan terkait. Jadi peraturan terkait di situ saya sebutkan. Ya, itu sama aja, itu kan sama aja melakukan verifikasi kan? Iya Pak. Nggak apa-apa, saya cuma mau nanya apakah ada hal lain di analisis kualitatif selain memverifikasi hasil kuantitatif. Dan menyimpulkan mungkin ya Pak ya kondisi yang sebenarnya. Ya kena. Kan ya bukan analisis kualitatif. Berarti memang cuma itu ya. Ya nggak apa-apa. Ya, ini bukan soal benar salah bukan. Ya, saya tidak sedang cuma gitu toh berarti salah bukan itu. Tapi bahwa saya cuma mempertegas bahwa kualitatif yang Mbak Dewi lakukan itu dalam rangka memverifikasi hasil kuantitatif. Ya untuk yang analisa Bapak. Tapi kalau yang untuk analisa ketaatan, tapi kalau untuk analisa pengawasan, karena itu saya wawancara juga dengan KBT yang membidangi pengawasan dan PPLHD, itu untuk menyimpulkan itu tadi kata Bapak saya, hasil pengawasan yang sudah mereka lakukan kondisi seperti apa. Gitu. Dengan hasil kuantitatif. Enggak, itu enggak ada kuantitatifnya Pak. Itu memang itu kualitatif toh. Iya, pure. Itu yang tujuan yang keberapa? Itu tujuan ketiga Bapak. Bukan Bapak, keempat. Iya. Keempat ini yang kualitatif. Iya. Namun Pak Fuad matur suwun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Januar atas masukan dan arahannya. Prof Pur sudah gabung lagi. Prof Pur tadi sudah nggih, Prof Pur? Apa masih ada pertanyaan, Prof? Oke, baik. Berikutnya dari mungkin yang online dulu ya biar selesai. Silakan untuk sesi berikutnya Prof Arif Budiarjo. Monggo Pak Arif. Nggih, matur nuwun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Mbak Dewi ya atas ujian pagi ini. Tapi ini saya setuju dengan Pak Fuad tadi bahwa ini sebenarnya paparannya tadi di luar ekspektasi saya Mbak. Jadi karena ekspektasi saya itu paparannya masih seperti yang benar hasil kemarin.
Tapi ternyata udah berubah banyak, ini udah bagus sekali ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. PPT yang dikirim ke saya kemarin, saya mikir, aduh ini PPT kalau kayak gini mau dipaparkan berapa lama gitu, karena totalnya PPT-nya ada 33. Lalu kemudian perbaikan data yang dilakukan setelah SAP itu, saya kira juga cukup signifikan perubahannya dan merubah hasil dari studi ini. Jadi mungkin dari saya tidak banyak Mbak. Saya setuju Prof tadi menyampaikan kalau bisa ini dilanjutkan. Saya melihat banyak hal yang bisa menjadi lesson learned. Syukur-syukur bisa dipublikasikan supaya banyak orang yang lebih tahu hasil dari penelitian ini. Contohnya kaitannya dengan, saya melihat bahwa ada beberapa indikator yang ada di, mungkin Mbak Dewi juga menemukan bahwa ternyata akreditasi itu tidak jaminan bahwa dia comply, atau mungkin indikator di akreditasi itu juga tidak bisa atau belum bisa mengakomodasi kaitannya dengan kualitas lingkungan di fasilitas layanan kesehatan tersebut. Nah, saran saya nggak ada pertanyaan. Saran saya, Mbak coba nanti dibaca ulang lagi sedikit, di proofread ya. Di proofread, dicek supaya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu tidak muncul, ada typo, gambar yang tidak jelas dan lain sebagainya, dipastikan lagi sekali lagi supaya tidak menurunkan kualitas dari penelitian yang Mbak Dewi sudah lakukan. Begitu ya Mbak. Jadi mungkin itu saja dari saya. Syukur-syukur bisa ditulis hasilnya, karena hasilnya ini juga apa ya, kalau memang indikator akreditasi itu masih kurang, berarti mereka butuh masukan dari kita bagaimana caranya atau apa yang harus ditambahkan supaya indikator itu lebih sensitif gitu kira-kira. Gitu ya Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak. Yeah. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mungkin itu dari saya. Jangan lupa di proofread lagi supaya hasilnya nanti maksimal. Nggak ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Saya kira itu Pak Fuad yang bisa saya sampaikan, hanya saran saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Arief. Ya, perlu kami sampaikan Prof. Arief, Prof. Pur ini saya tuh sudah mendorong Mbak Dewi sejak kemarin ya. Mbak, lanjut S3 saja karena ini topiknya menarik dan bisa dikajiannya lebih dalam lagi ya. Kebetulan ini kami informasikan juga bahwa yang bersangkutan ini kalau hari ini lulus, maka dia lulus di semester 3. Keren. Ada beberapa masa yang memang kami push untuk bisa di semester 3 bisa lulus, sehingga nanti bisa jadi promosi juga nanti untuk teman-teman mahasiswa kalau sudah pulang ya. Lulus kuliah di Undip S2 3 semester lulus gitu kan, keren. Oke, baik, terima kasih Prof. Arief. Dari saya nih Mbak Dewi terakhir ya. Jadi kalau melihat data Mbak Dewi tadi ada berapa ya? 7 dari 37 puskesmas yang sudah mempunyai pengelolaan air limbah ya. Tadi Prof. sudah menyampaikan juga beberapa puskesmas itu paripurna, tetapi tingkat apa istilahnya kepedulian Parlemen masih rendah. Nah ini mungkin karena yang mengeluarkan standar akreditasi ini dari Kementerian Kesehatan, bukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya kalau kemarin. Nah sehingga memang aspek lingkungan tidak mendapatkan porsi yang cukup besar di dalam penilaian akreditasi tadi. Nah tentunya harapan kami bahwa dari temuan tesis Mbak Dewi ini nanti bisa menjadi masukan ya, masukan buat untuk akreditasi puskesmasnya akan lebih memperhatikan pada aspek pengelolaan limbah ya. Ya lucu juga sih sebenarnya ada sebuah institusi yang dia bergerak di bidang kesehatan, tapi dia menimbulkan dampak buruk pada lingkungan kan, dia
keren juga. Nah, tapi kan Mbak Dewi tidak dengan serta-merta bisa masuk untuk memberikan masukan ke kementerian kan, tentunya juga harus berjenjang ya. Mungkin dari dinas lingkungan kesehatan di kabupaten ini ya Pak, Rejang Lebong dan Rejang Lebong Lebong dan ya. Lebong. Nah, itu mungkin bisa berjenjang dari sana. Jadi cukup bagus sebenarnya hasil penilaian ini. Kemudian yang kedua, sebenarnya rekomendasinya adalah Mbak, atau sarannya itu bagaimana sih meningkatkan ketaatan pada lingkungan itu? Ada nggak dari hasilnya? Iya Bapak, dari saran. Tanpa embel-embel akreditasi maksud saya. Bisa enggak? Ya, silakan. Oh, begitu. Baik Pak. Jadi sarannya itu di saran tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka tetap melakukan perbaikan itu sesuai dengan strategi yang terpilih tadi Pak, WT tadi. Kemudian mungkin bisa di breakdown dengan rencana aksi yang sudah saya tampilkan juga di halaman 170 di tesisnya. Nah, di situ nanti mungkin karena keterbatasan anggaran, jadi tidak bisa langsung bersamaan begitu Bapak untuk pihak Puskesmas melakukan perbaikan sesuai dengan saran dari rencana aksi yang strategi itu. Namun mungkin bisa dibuat jenjang prioritas dulu, mungkin dalam 5 tahun mungkin tahun pertama apa dulu yang menjadi prioritas kemudian secara bertahap. Itu saran dari saya Bapak untuk perbaikannya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kalau melihat dari beberapa parameter lingkup yang ada ya, tadi yang melebihi standar baku mutu itu yang pertama adalah bakteri Escherichia coli, Iya benar Pak. yang kedua amonia, Iya, yang benar, ketiga pH. Iya. Nah ini sebenarnya kan perlu diwaspadai Mbak, karena sebenarnya E. coli ini hanya sebagai satu marker atau penanda bahwa lingkungan itu tercemar oleh bakteri-bakteri patogen yang lain. Jadi sebenarnya E. coli itu hanya penanda saja. Kalau E. coli-nya itu mungkin dampaknya hanya pada mungkin penyakit pencernaan ya, diare atau apa. Tapi di situ mungkin ada bakteri Salmonella typhosa atau mungkin bakteri yang menyebabkan pneumonia atau bakteri apa. Jadi E. coli yang melebihi baku mutu itu berarti ada bakteri lain patogen yang ada di situ. Sehingga dampak pada kesehatan masyarakat di sekitar puskesmas itu juga harus perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai nanti karena puskesmasnya tidak punya instalasi pengelolaan limbah, kemudian masyarakatnya justru banyak yang sakit. Nah, kan lucu juga puskesmas ingin menyehatkan masyarakat, sementara dia menjadi sumber penyakit bagi masyarakat di sekitarnya. Ya, kalau masalah yang amonia, pH itu ya memang tadi ya, kalau mau dikelola kan dia butuh bakteri aerob. Ya, sehingga tadi harusnya blower itu tidak hanya hidup berapa 2 hari sekali. Minggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali paling sering. Nah, itu kan tentunya nanti akan mengurangi aktivitas bakteri yang ada di situ. Makanya di saran ada enggak menghidupkan bakteri secara menghidupkan blower secara kontinu? Oh, penambahan anggaran Pak. Jadi begini Pak, runutnya itu mereka tidak menghidupkan setiap hari karena katanya karena kapasitas IPAL-nya itu yang besar Bapak. Jadi sekali dihidupkan itu biaya listriknya tinggi. Jadi karena tingginya biaya untuk pengoperasian IPAL tersebut, maka mereka tidak menghidupkan IPAL terus-menerus begitu Bapak. Jadi saran saya untuk itu perbaikan IPAL dan penambahan anggaran. Jadi penambahan anggaran itu termuat untuk pengoperasian IPAL setiap hari dan juga pemeriksaan kualitas air limbah yang hanya per 6 bulan itu bisa dilakukan sebulan sekali begitu Bapak. Oke, baik. Yang terakhir ini mungkin tadi ya masukan dari Pak Yanuar ya, tolong bisa diakomodasi ya. Baik Pak. Diakomodir ya, jadi terkait dengan abstrak tadi ya dan sebagainya itu tolong bisa diperbaiki. Oke, itu dari saya. Baik, terima kasih. Demikian untuk sesi yang kedua yaitu ujian sudah selesai. Kita masuk sesi ketiga yaitu penetapan hasil. Untuk itu persilahkan Mbak Dewi bisa meninggalkan ruangan sebentar. Recordnya dimatikan ya.